2015. Kami dalam perjalanan dari Merauke di Papua menuju Kepulauan Morotai di Maluku Utara. Rute menggunakan kapal Pelni ini ditempuh dalam 5 hari. Mengenai informasi Bang, bahwa kurang lebih 30 menit mendatang kapal Tata Melayu akan tiba dan standar di pelabuhan Fak-Fak. Bisa kembali, jangan sampai ada barang yang tertinggal ataupun tertukar di atas kapal. Oke, jadi yang penting ya Pak, nanti saya kasih 3, terus airnya juga disuplai Pak ya. Nanti buat selamat hari raya buat Pak kita kasih sulit. Tahu kalau ada informasi ya. begitu 10 hari itu. Ya, minta tolong lain kali Pak Pius kalau ada perubahan air. Di hari ketiga, saat hendak sandar di pelabuhan Fak-Fak, kapal Tata Mailau yang kami tumpangi mengalami krisis air bersih. Saat itu, kapal memuat sekitar 600 orang, termasuk anak buah kapal, dari kapasitas 1.000 orang penumpang. Sebagai nahkoda, Kapten Eko Yatno, Gusar. Ya dari inilah disiapin lah, kita pasti minta air. Udah jalan aja airnya. Ada berapa tangki? Ada berapa tangki Pak Pius? Mendingan kita jalan di Sorong, udah ketahuan. Iya, makanya komunikasi sebelumnya. Tolong. 355. Sekarang kita bisa berangkat nggak jam 17? Mungkin 18 nggak bisa. Dia menawar baru kita kasih tahu. Ya sama aja. Nggak usah, udah kita 1 jam aja di sini. Setengah jam kalau perlu. 355. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak usah kita isi Sorong aja. Cuma 1 tangki, 2 tangki. Nggak ada artinya. Peluang 355. Ada 270 penumpang yang akan turun di pelabuhan Fak-Fak. Tapi ada 360 orang yang akan naik. Maka termasuk anak buah kapal, KM Tata Mailau akan mengangkut 800-an orang. Update persiapan kapal sandar ini. Tengah-tengah kemudian BT kiri, mundur setengah, kanan 30. Kanan maju pelan sekali. Jekar kiri. Kanan maju pelan sekali, masuk. Dalam kapasitas penuh 1.000 orang, kapal ini membutuhkan 80.000 liter air tawar per hari, atau setara 16 mobil tangki. Namun sore itu, pelabuhan Fak-Fak hanya bisa menyediakan 15.000 liter, atau hanya sepertiga dari kebutuhan. Penyebabnya karena kerusakan pipa PDAM yang biasa memasok air ke pelabuhan. Dan karena libur lebaran, masalah ini tak dapat cepat diatasi. Ke sumber air ya, setengah jam lalu. Iya Pak, ini krisis air di atas kapal ini, penumpang nggak lumayan. Agak jauh ya.
pada jam 16:30 atau jam setengah 5 sore ini dengan pelabuhan tujuan Sorong. Sekali lagi diberitakan pada seluruh penumpang dan anak buah kapal penumpang Tata Melaut direncanakan berangkat pada jam 16:30 atau jam setengah 5 sore ini dengan pelabuhan tujuan Sorong. Air bersih adalah suplai vital kedua di kapal setelah bahan bakar. Tidak saja untuk keperluan mandi, juga untuk minum dan mengolah makanan untuk ratusan hingga seribuan penumpang. Menu makan malam ini adalah nasi, ayam goreng lengkuas, ikan bakar dabu, dan aneka sambal serta sayuran. Di dapur kapal, bahan-bahan telah tersedia dan segera disiapkan. Bahkan, masih ada ketupat sisa lebaran. Juga makanan-makanan sisa lainnya. Semua makanan, terutama daging dan ikan, disimpan di ruangan berpendingin khusus agar awet. Masak apa kita malam ini, Chef? Ini ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar colo-colo. Ini ikan apa? Ini ikan tuna, Pak. Tuna ya? Iya. Ini untuk 400 porsi berarti hari ini? Ini untuk ABK. Oh, ini untuk ABK? Ya. Oke, untuk penumpang belum? Penumpang belum. ABK berarti 80 orang? Ya, perkiraan segitu. Seluruh proses ini berjalan sekitar 2 jam. Lalu kemasan pun disiapkan. Pihak Pelni tampaknya perlu memikirkan konsep kemasan yang lain agar tidak menggunakan styrofoam. Kemasan styrofoam pada dasarnya terbuat dari plastik berjenis polistirena. Bahan ini akan bereaksi ketika kontak langsung dengan makanan, terutama makanan panas. Reaksi ini membuat styrofoam mengeluarkan zat bernama stirena yang akan menempel pada makanan yang kita konsumsi. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, zat stirena yang dikonsumsi dalam jumlah besar akibat terlalu sering menggunakan styrofoam akan memengaruhi saluran pernafasan, gangguan sistem pencernaan, bahkan dalam kadar yang kronis dapat mengganggu saraf pusat hingga memicu kanker.
tentu Pelni perlu memikirkan alternatif wadah makanan yang lebih ramah bagi kesehatan manusia dan lingkungan di masa depan. Misalnya daun pisang, yang bahkan jika terbuang ke laut, masih aman untuk lingkungan karena bahan organik. Atau sekali dalam satu hari mencoba konsep makan bersama seperti ini, yang akan mengurangi penggunaan wadah styrofoam atau plastik. Selain styrofoam untuk makanan, seluruh minuman juga menggunakan botol plastik. Minuman-minuman ini dalam beberapa menit ke depan akan menjadi sampah yang tak mudah terurai di alam hingga ratusan tahun ke depan. Jika setiap jam makan ada 800 botol plastik bekas, maka dalam pelayaran 5 hari ini saja, satu kapal telah menghasilkan 12.000 botol plastik bekas. Maka bisa dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan sepanjang tahun oleh puluhan kapal Pelni saja, jika tidak ada pengelolaan sampah yang baik. Itu belum termasuk sampah-sampah kemasan ukuran kecil lainnya. Salah satu solusi mengurangi sampah botol plastik di kapal ini misalnya, dengan membagikan 1 botol di awal pelayaran untuk setiap orang. Namun selanjutnya, para penumpang mengisi ulang di tempat-tempat yang telah disediakan. Selalu ada pengorbanan dan usaha yang lebih repot, demi masa depan lingkungan dan kesehatan anak cucu kita semua. Sementara kepraktisan, kadang harus kita bayar lebih mahal di waktu dan tempat yang lain.